Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kembali lagi di channelnya Mekanik KW. Jadi nggak selesai-selesai kita bahas tentang penipuan kasus mobil bekas taksi ini. Sebelumnya disclaimer ya, saya sudah bahas ini dari tahun lalu, baik di YouTube maupun di TikTok saya. Saya sudah bahas dari tahun lalu bahwasanya dia itu memang penipu. Saya sudah sampaikan di sana. Memang saya nggak sebut siapa showroomnya. Sekarang kalian udah pada tahu lah siapa pelakunya. Jadi di tahun lalu itu saya sempat bahas juga tentang penipuan ini. Video saya di stage sama saya dibilang goblok, saya dibilang tolol sama dia. So kayak nggak ada masalah karena saya percaya ini bakalan terjawab, sama waktu itu bakalan terjawab. Siapa yang benar, siapa yang salah itu pasti bakalan terjawab. Nah sekarang anehnya nih, ada keterangan dari beberapa anggota kepercayaan dia. Kalau saya bilang itu tangan kanan dia lah, orang ini ya, memberikan klarifikasi bahwasanya dia tidak tahu apa-apa mengenai hal penipuan ini. Kau percaya lah? Enggak percaya kan? Enggak. Karena gini, sebelum kasus ini viral lagi seperti ini, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus yang sama. Tapi si nasabah ini minta balik dana. Dan pengembalian dana yang sudah berhasil dilakukan sama si showroom ini, dia itu pakai rekening yang memberi klarifikasi ini. Jadi yang lagi klarifikasi sekarang nggak tahu apa-apa. Jadi kemarin dapat transferan itu dari rekeningnya dia. Nah, kok bisa gitu? Kok bisa mengaku tidak tahu apa-apa? Nggak tahu apa-apa, Lek, katanya, Lek. Gimana tuh? Coba. Nggak tahu apa-apa, tapi dia memberikan pengembalian uang ke rekening nasabah yang sudah tertipu. Ada 1-2 orang memang yang duitnya dikembalikan karena memang orangnya agak bertaji sikit lah ya. Orangnya agak bertaji sikit karena om dia ada di Mabes Polri, ada apa gitu. Ya kalau terbukti ya bersalah, mana enggak, bro. Nah itu dia. Mabes, Iya, maksudnya gini, yang korbannya ini dia nggak tahu ternyata omnya ada di Mabes. Om yang Korban, iya, omnya korban itu ada di Mabes. Si oknum tadi. Iya, ini keterangannya ini valid ya. Saya masih chattingan kok sama korbannya sampai sekarang. Terus dia beri klarifikasi ke sana ke sini, dia bahwasanya nggak tahu. Dia pun kabur ini, dia nggak tahu, tiba-tiba udah nggak ada aja orangnya. Nggak mungkin lah. Kalau saya bilang nggak mungkin. Kita jadi tangan kanan bekerja di sana, setidaknya kecurangan tuh pasti tahu lah ya kan? Tahu lah. Pasti. Nama tangan kanan. Namanya tangan kanan. Ibaratnya kayak gini ya sekarang ya. Kita sama-sama kerja di sana. Oke, bahasa dia kayak gini. Bahasa dia adalah saya di sini hanya makan gaji. Betul. Siapa orang kerja yang nggak makan gaji coba? Dan siapa orang yang mau kerja nggak digaji? Kan nggak mungkin. Ini pertanyaan, ini keterangan lucu nih sebetulnya kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian itu tidak tahu apa-apa. Ibaratnya nih, saya taunya digaji aja. Masa kerjaanmu nggak tahu apa? Tiba-tiba digaji kan nggak mungkin. Ibaratnya di sana orang udah pada komplain, banyak loh yang komplain. Laporan itu sudah masuk ratusan laporan yang sudah masuk. Masa dia nggak ngeh juga bahwasanya ini scam, ini penipuan. Berkedok jual beli mobil bekas taksi. Masa dia nggak paham juga ke sana? Dan dia pun memberi keterangan ya selalu gitu bahasanya. Pasti dia bilang nggak tahu. Bahasa nggak tahu nih. Nggak terlibat, nggak tahu. Pokoknya nggak tahu menahu lah. Taunya hanya digaji, hanya bekerja di sana. Ya betul bekerja, cuman kan ada penanggung jawab, ada. Nggak mungkin semuanya itu nggak mungkin di semuanya itu diserahkan sama si pemilik aja. Jadi apa gunanya dia digaji kalau nggak ngurus-ngurusin hal kayak gini ya kan? Tangan kanan. Itu dia. Apa tangan cebok lah. Kalau nggak mau tahu apa-apa. Kalau nggak mau tahu apa-apa ya kan, jadi tangan cebok aja ya kan. Iya. Jadi agak lucu gitu, agak rancu keterangannya. Dan keterangan di beberapa keluarganya pun bilang bahwasanya ya suami saya tiba-tiba pergi meninggalkan anak istri. Ini kan keterangan nggak jelas ini sebetulnya. Masa dia nggak tahu suaminya kemana? Waduh. Mungkin. Apalagi ninggalin anak istri loh. Ini sangat-sangat rancu sekali ya. Kalau saya kira-kira ini ibaratnya ya udah korbankan aja, yang lain cuci tangan, biar aku yang pergi sendiri. Ibaratnya kayak gitulah. Setelah sekian banyak korbannya seperti ini. Dan saya yakin dalam waktu dekat pun pasti tertangkap. Yakin lah.
Polri kita hebat mah. Iya, pastilah tertangkap. Mungkin lah tertangkap. Pasti. Ya kan? Saya yakin lah. Yang Pas. apa kasus-kasus kecil aja cepat tertangkapnya. Apalagi kasus besar kayak gini. Apalagi kasus besar viral gini. Percaya sih sama Polri. Yakin, kita pasti yakin percaya kekuatan Polri pasti ditunjukkan lah untuk hal kayak gini gitu kan. Iya. Karena ini masalah kacang ini sebenarnya ya kan? Iya. Menangkap Tapi merugikan banyak orang. itu dia. Kalian bayangin aja lah ibaratnya setor aja satu orang itu 20-40 juta satu orang, dikali ratusan orang korban dia, udah berapa kerugiannya coba? Udah berapa juga keuntungan yang dia dapat? Kalau sebagian masuk juga keterangannya sama saya, tapi saya nggak bisa pegang juga omongannya, tapi keterangannya bahwasanya itulah kalau sudah kecanduan judi online katanya. Oh, jadi Gara-gara judi online katanya, cuman nggak tahu. Keterangannya banyak. Yang udah DM saya banyak kok. Yang sudah DM saya melalui TikTok saya. Kalau teman-teman yang belum tahu TikTok saya namanya sama YouTube, itu Mekanik KW. Jadi sudah banyak juga yang laporan di sana bahwasanya ini berawal dari judi online katanya. suntuk lah. Tapi ini sudah bertahun-tahun loh. Aduh, saya udah gimana ya? Udah wanti-wanti dari tahun lalu, jangan sampai mudah lah tergiur dengan mobil-mobil seperti ini. Karena gini juga ya, kenapa awal tahun kemarin sudah saya mulai bahas tentang penipuan, scam dalam jual beli mobil ini? Karena metodenya itu sudah salah. Berjualan itu menurut saya, kalau kita berjualan itu ya, ada barang, ada duit, ya kan? Dia nggak duit dulu, barang baru ada. Ibaratnya sistemnya pre-order. Jadi ini udah apalah, udah rancu lah kesana kesini lah. Ibaratnya kita udah dapat duit dulu, kebutuhan jalan terus, nggak kebutuhan kita, nggak kebutuhan si penjual jalan terus, duit terpakai, akhirnya ya udah lenyap gitu aja, nggak diputarnya kan. Diputarnya dianggapnya mungkin bisa gitu kan. Bisa Wah, nih. ini bisa jackpot nih gitu kan. Rupanya dia yang rungkat kan gitu. Jadi memang sudah saya bahas awal dari tahun lalu. Kenapa? Yang pertama saya curiga karena sistemnya pre-order. Orang jualan mobil dimanapun pre-order itu nggak ada sih istilahnya PO gitu, nggak ada jual mobil. Jual mobil itu ada barang, bayar, dah selesai. Tapi kalau PO, silakan Bu ditransfer dulu duitnya, nanti mobilnya kita carikan. Wow, kalau bisa kayak gitu saya malahan mau jual mobil malahan ya. Iya. Kalau bisa kayak gitu, nggak perlu modal loh. Nggak perlu showroom lagi. Nggak perlu showroom, nggak perlu modal, sistem PO aja. Paling ada lah tempat mungkin sekitar 50 kali 50 lah untuk menaikkan nama, kasih tampilan yang enak lah kalau orang datang ke sana memang bener adanya gitu kan. Aduh, apalagi nanti ditanya, kan ada tuh mekaniknya tuh, ditanya, "Ini kayak mana nih, dia apa? Kabur kayak gini." Nggak mungkin dia nggak tahu. Percaya sama saya, nggak mungkin. Orang mereka itu nggak mungkin nggak ada yang tahu bahwasanya permainannya seperti itu. Yakin saya. Dia kan digaji sama dia kan. Makan gaji kok. Nggak mungkin dia nak menggaji dia kan kalau dia masih di tempat itu juga kan? Betul, itu makanya yang kubahas terus tuh. Tidak mungkin ada yang tidak tahu permainan seperti ini. Jangankan itu ya, ini saya bongkar di sini. Yang memberi keterangan ini kasirnya sendiri. Nah, ibaratnya adminnya lah, admin. Saya bilang adminnya lah. Adminnya sendiri yang memberitahu bahwasanya permainannya tuh memang sudah seperti ini. Bayangin tuh, adminnya aja tahu, apalagi yang lain, nggak mungkin nggak tahu. Udah ya. Untuk kedepannya janganlah kita mudah tergiur dengan membeli mobil kayak gini, kecuali memang orangnya itu bertanggung jawab. Nah, itu juga salah satu alasan saya kenapa video seperti ini, edukasi tentang pembelian mobil bekas taksi dengan sistem pre-order ini sudah saya edukasi sejak tahun lalu. Karena saya takut, karena satu orang ini nama yang lain itu jadi jelek gitu. Yang lain jualan jujur banyak gitu, maksud saya tuh. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang ini yang lain tuh namanya jadi rusak gitu. Oke ya. Jadi takut dia beli mobil bekas taksi. Padahal mobil bekas taksi nggak ada masalah. Saya nggak pernah permasalahin kok mobil bekas taksi kok. Kenapa? Harganya masuk, dia murah. Jadi kalau dapat harga murah, kalian mau berekspektasi mobil itu sebagus apa gitu kan nggak mungkin. Saya malahan yang nyelah. Kalau mobil murah ya kondisinya seperti ini gitu kan. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini.
agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Yes. Terima kasih.